yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi di pertemuan ini, yaitu mata kuliah etika bisnis. Kali ini kita akan mempelajari tentang paham tradisional dan keadilan. Jadi kita akan berbicara bagaimana hubungan masyarakat secara individu dan kelompok juga terhadap negara. Artinya kita akan berbicara tentang hubungan keadilan yang legal, artinya keadilan yang sesuai dengan perundang-undangan. Nah, ini menyangkut hubungan antara individu dan kelompok masyarakat dengan negara. Jadi kita akan melihat hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, juga dengan negara. Itulah hari ini yang kita bicarakan. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah kehidupan kita adalah moral. Arti dasar kita adalah moral. Kemudian yang mana semua orang itu mempunyai harkat dan martabat yang sama. Pada dasarnya manusia itu adalah, kita itu adalah sama, punya martabat dan harkat yang sama. Semua warga negara statusnya adalah kedudukan yang sama. Jadi apa yang ada di negara kita, di Indonesia ini adalah semua orang itu punya hak yang sama, punya harkat dan martabat yang sama, dan semua warga negara adalah status dan kedudukannya sama. Itulah, ini adalah dasarnya. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa prinsip dasar atau konsekuensi legal dan moral. Nah, kalau kita berbicara tentang konsekuensi legal dan moral, ini berarti berkaitan dengan kita harus mempunyai komitmen di dalam kehidupan di negara kita. Jadi bahwa kita ini di negara itu tidak bisa kita hidup semaunya sendiri. Jadi kira kita punya konsekuensi legal dan moral. Jadi kita itu punya perlindungan hukum yang sama. Jadi tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum di dalam negara. Ini adalah aturan yang mendasar di negara kita. Jadi perlindungan hukum itu harus sama setiap warga negara. Tidak ada yang diperlakukan istimewa. Itulah prinsip dasar konsekuensi legal moral. Tentu kita harus juga memahami bahwa produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang atau kelompok. Ketika produk hukum yang dibuat oleh negara itu harus produk hukum untuk kepentingan orang semua. Tidak boleh kepentingan golongan tertentu yang ingin ada misi membuat hukum itu adalah kepentingan kita. Itu tidak boleh. Artinya memang sebenarnya seperti itu ya. Ketaatan kita terhadap negara itu sama. Jadi kewajiban kita sama, ketaatan kita sama, sehingga negara juga akan memperlakukan kita juga yang sama. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya hak dan kita punya kewajiban Hak kita adalah kita di mata hukum di mata hukum negara itu adalah sama, tetapi kewajiban kita pada negara juga harus dilakukan. Nah, contohnya apa kewajiban kita? Kita selalu mentaati semua aturan atau sistem perundangan negara kita. Kemudian apa yang disebut dengan keadilan legal jadi kita ini sudah berkaitan. Kalau saya tadi berbicara, saya sebutkan bahwa itu kaitannya yang mendasari dalam kehidupan kita adalah semua itu adalah sama di mata hukum kita sama. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang keadilan yang legal itu bagaimana Nah, ini sudah kaitannya dengan bisnis. Karena kita adalah mata kuliah etika. Kalau tadi saya sebutkan bahwa etika itu adalah sebuah sistem Artinya kita harus sebagai warga negara, kita harus melakukan perbuatan yang
bermoral ya, yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam bisnis, negara itu harus bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. Nah ini, kalau tadi sudah saya sebutkan, ketika kita sebagai warga negara itu punya hak dan punya kewajiban. Hak kita, ya, hak kita di dalam bisnis itu harus negara bersikap netral dan memperlakukan semua pelaku ekonomi. Ini hak kita. Nah, kemudian di dalam perusahaan, pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawannya juga sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Juga demikian, ketika negara kita ya memperlakukan kita dengan yang lainnya itu sama, maka kita sebagai seorang manajemen, seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, kita juga memperlakukan ya karyawan sesuai peraturan yang dibuat oleh hukum produk itu yang dibuat oleh negara. Jadi kita tidak hanya menuntut hak kita, tetapi kita juga menjalankan sistem hukum negara kepada dalam sebuah lingkungan internal perusahaan, melakukan semua karyawan juga harus sesuai dengan perundang-undangan hukum di negara kita. Kita coba akan berbicara tentang keadilan kumulatif. Jadi kalau kita berbicara tentang keadilan kumulatif, maka kita mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kumulatif itu adalah semua seperti bertambah, ya, seperti berputar, seperti secara rutinitas, ya, terus menerus. Nah, ini adalah hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang lain. Jadi kumulatif artinya satu dengan kita, antara satu dengan orang itu kita harus adil. Kalau kita memperlakukan dalam sebuah istilahnya dalam sehari-hari itu tidak boleh kita itu menyukai satu orang, ya, tidak secara adil, ya, tapi kita menyukai orang harus karena pekerjaannya. Hubungan horizontal. Nah, kalau kita tadi hubungan horizontal itu kan keadilan kumulatif antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian interaksi sosial antara warga yang satu dengan lain tidak boleh ada yang dirugikan. Di dalam memperlakukan ya sosial kita antara yang satu dengan yang lain itu harus tidak boleh merugikan. Ketika kita di dalam satu perusahaan, ya, kemudian kita ada karyawan satu dengan karyawan lain, mereka sama-sama karyawan kita. Apa yang membedakan adalah prestasi. Jadi tetap kita memperlakukan pekerjaan itu memperlakukan karyawan sama, tapi yang membedakan adalah prestasi. Prestasi itu dicapai karena individu, kecerdasan diri sendiri, bukan perlakuan, ya. Karena mereka punya prestasi, inilah yang mengakibatkan orang itu berbeda. Tetapi kalau dalam kehidupan keagamaan, Tuhan memperlakukan kita sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Kemudian kita harus juga yang berikutnya adalah keadilan distributif, ya. Ini keadilan ekonomi, artinya keadilan bagaimana kita memberikan ya distribusi ekonomi yang merata dan yang dianggap adil oleh semua warga negara. Nah, kalau ini distribusi ini adalah secara global, artinya kita harus dalam memberikan kontribusi yang merata dan dianggap adil oleh semua warga negara. Apakah kita sama artinya kita punya kekayaan sama? Dalam arti kita melayani semuanya pada orang-orang yang membutuhkan, itu kita harus merata, ya. Nah, kalau negara itu berkaitan dengan fasilitas, ya, fasilitas misalkan antara di Jawa dengan di Papua harga bensin itu sama. Nah, ini yang dimaksud merata, ya. Jalan-jalan dibangun di mana-mana itu sama, sehingga warga negara juga menikmati secara adil, ya, baik di Jawa maupun di Kalimantan maupun di Sumatera atau di mana itu adil. Itulah yang dimaksud dengan
distribusi ekonomi secara merata, juga fasilitas apapun itu sama. Kemudian kita akan bagaimana keadilan distributif. Kalau tadi keadilan distributif, keadilan ekonomi, kemarin sekarang kita keadilan distributif tidak mengaku prinsip sama rata pembagian kekayaan ekonomi. Jadi keadilan distributif ini tidak mengakui prinsip yang sama, ya, pembangunan pembagian kekayaan ekonomi. Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan hak masing-masing. Nah, ini ya. Ini yang kita jelaskan di sini ya. Jadi pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan hak masing-masing. Kita di dalam negara kita punya hak yang sama. Tadi saya bilang di atas. Nah, fasilitas itu sama. Tergantung bagaimana kita, sumber daya kita di dalam memanfaatkan semua fasilitas itu. Dalam teorinya harus seperti itu ya. Nah, misalnya gini, kalau pemerintah mengeluarkan sebuah produk atau kredit ya, ketika kita bisa memanfaatkan itu, maka kita sama, ya, pembagiannya sama. Tidak ada yang membedakan, oh kamu tak kasih sekian, tergantung bagaimana SDM kita dan sumber daya kita, itu yang dimaksud. Tentu kita di dalam, kalau kita bicara bisnis, pasti kita harus berbicara tentang bagaimana kita saling menguntungkan. Bisnis dijalankan itu agar saling menguntungkan antara pembeli dan konsumen dan produsen, ya itu harus sama. Artinya saling menguntungkan, karena kita saling membutuhkan, konsumen membutuhkan barang, kemudian produsen memproduksi barang. Itu ya disebut saling menguntungkan. Jadi pada hari ini kita kuliah ringan-ringan saja secara umum ya, bahwa manusia itu di dalam perlakuan tentang hukum itu di negara kita sama, tetapi ketika kita menjadi seorang leader, seorang pemimpin, maka kita di dalam sebuah intern juga memperlakukan yang sama terhadap karyawan kita sesuai dengan perundang-undangan, sehingga hubungan antara pimpinan dan karyawan itu adalah adil. Adil dalam hari ini adalah adil yang objektif, adil sesuai dengan prestasi yang kita jalankan, sesuai dengan sumber daya manusia kita. Saya kira itu ada sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.